Baik, selamat pagi. Kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa beberapa saham, yaitu ASES, BRPT, TGNS, ELSA, SOCI, dan TLKM. Yang pertama kita lihat yang terjadi pada market kemarin ya. Asing masih melakukan net buy. Kemarin IHSG tertolong banget sih sama asing karena awal-awal sempat drop, kemudian berhasil naik lagi, dan kemudian kita lihat penolong pada hari ini masih dipimpin Telkom. Ya, ini hari ini dengan nilai yang lumayan besar nih net foreign pay-nya, sedangkan yang lain seperti BBRI kok kan cuma 42 miliar, sedangkan Telkom 100 miliar sendiri. Dan sementara penjualan dari asing juga tidak terlalu signifikan ya apabila dibandingkan dari Telkom. Jadi untuk perdagangan kemarin kita sangat terbantu dengan kenaikan dari Telkom sendiri. Ini kita lihat chartnya. IHSG pembukaan naik, tapi kemudian terus dibanting turun, kemudian naik lagi, terus turun lagi, sideways, sempat turun, dan sampai menjelang penutupan baru dikerek lagi ke atas. Untuk kemarin ada 234 saham yang naik dan 248 saham yang turun. Yang pertama kita bahas ACES, ya ini ACES secara tren menengah arahnya masih ke bawah ya ini. Namun dari tren harian ini ACES menarik ini karena arahnya mulai ke atas. Nanti kita tunggu di level sekian ya, 1660 apabila teman-teman mau masuk. Karena kenaikan ini juga tidak diiringi dengan volume yang menarik, jadi patut kita tunggu aja ini ACES apabila berhasil break di 1660 sampai 1670-an dengan disertai volume yang tinggi, ACES mulai menarik. Dan kemudian kita lihat di broker summary, terlihat ACES masih diakumulasi ya ini. Dan asing pun hari ini juga, kemarin juga kuat ya, dalam 5 hari belakang masih kuat buat menjaga harga ACES. Jadi kenaikan asset-wear pada beberapa hari ini masih ditopang oleh asing ya, terlihat di sini. Kemudian yang kedua BRPT hari ini menguat 60 poin ya ke level 1080. Nah, hal ini disertai sentimen positif ya, yaitu pulihnya harga petrokimia dan segmen bisnis energi yang tahun ini lebih stabil. Menanggapi sentimen tersebut, BRPT hari ini ditutup menguat dan volumenya pun juga dalam 1-2 minggu ini termasuk di atas rata-rata. Kemudian kita lihat dari broker summary. Dari broker summary kita lihat di sini ada distribusi dari BK yang cukup tebal ini ya, tapi diakumulasi juga oleh beberapa broker, dan di sini retail juga udah mulai masuk ya di sini. DYP, PD, CC, KK. Lalu kita lihat di sini asing masih melakukan net sell. Jadi lebih baik kita wait and see dulu buat hari ini nanti, karena belum ada akumulasi dan distribusi yang sangat berarti di sini. Jadi kita belum bisa mengikuti pergerakan dari bandar sendiri. Lalu TGNS ini saham yang baru IPO pada bulan Januari. Ini masih menarik sih buat kita pantau karena harganya terjaga dan kembali uji resist di 870-an. Dan hari ini kenaikannya pun disertai volume yang tinggi. Dari broker summary, di sini meskipun ada beberapa yang distribusi besar-besaran, namun
DGNS hari ini masih dijaga oleh YP. Yang perlu kalian tahu, YP ini underwriternya dari DGNS sendiri ya. Jadi DGNS IPO via YP. YP itu Mirai. Dan hari ini pun kita lihat asing masih melakukan net sell, tetapi pergerakan DGNS karena masih baru IPO masih dipegang oleh lokal. Kemudian Elsa hari ditutup menguat 20 poin ke level 424. Ini secara chart sih menarik karena kenaikan 2 hari belakangan ini juga volumenya kuat. Sementara kita lihat waktu merah ini volumenya juga nggak begitu kuat ya ini. Jadi secara volume masih menarik dan secara midterm ini juga masih bagus karena MA20 hari ini apabila candlenya merah tuh dead cross ya ini ke MA60 nya, tapi dengan kenaikan yang signifikan dari Elsa ini MA20 sama MA60 nya udah bisa mulai mantul. Apabila ini berhasil MA20 nya mantul, kemungkinan Elsa masih akan ngikutin trennya ke atas. Karena kita lihat di sini Elsa secara long term masih ke atas ya ini arahnya. Kemudian kita lihat di broker summary. Nah, kita lihat kan di sini ada akumulasi yang sangat besar dari MG dan YB. Jadi pergerakan harga hari ini juga mungkin terbantu oleh dua broker ini, meskipun asing melakukan net sell masihan. Tetapi kemarin tanggal 22 Februari juga net pay-nya masih hampir 2 kali lipat dari net sell hari ini. Kemudian Sochi ini masih sideways ya, tapi secara midterm arahnya masih ke bawah, dan secara jangka pendek sih masih sideways ya, ini belum bisa dikatakan naik karena ini MA20 nya masih berada di bawah MA60. Jadi kalau teman-teman mau masuk untuk tujuan invest, kita tunggu aja MA20 nya kembali ke atas MA60 nya. Dan kemudian di sini ada resist kuat di level 228. Jadi ini patut kita catat ya, apabila Sochi berhasil break di level 228, ini Sochi mulai menarik. Apabila kenaikannya pun disertai volume tuh tambah yummy itu buat kita pantau. Dan kita lihat secara broker summary di sini juga tidak begitu menarik ya dari broker summary ini, dan asing juga misalnya juga dengan level yang tidak terlalu signifikan. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah Telkom hari ini ditutup cukup kuat ya, naik 300 poin ke level 3470, kenaikan 9,46% buat saham blue chip dalam satu hari sih jarang banget ya ini menurut saya. Seingat saya sih belum banyak lah yang bisa naik bahkan 6% pun dalam sehari untuk saham blue chip. Dan hari ini pun volumenya juga cukup kuat ya ini. Mungkin Telkom pada kemarin itu naik kuat karena kena ini ya, pemberitaan yang cukup bagus sih, karena setelah mengungkapkan rencana bisnisnya, Telkom direspon positif oleh investor. Dan kita tahu investornya di sini yang bermain adalah investor asing, karena net foreign buy-nya menyentuh level 600 miliar.
Yang perlu teman-teman tahu, dalam berita kemarin tuh Telkom berencana untuk IPO-kan dua anak usahanya, yang satu nanti masuk BEI, artinya kita bisa invest juga di sana, yang satu akan dimasukkan ke Bursa Asia, tapi belum tahu sih itu Bursa Asia mana yang dimaksud oleh Telkom. Namun hal ini tentu menjadi kabar yang baik karena ketika IPO, anak usaha Telkom mendapatkan suntikan dana yang segar. Jadi untuk prospek juga bagus karena Telkom juga sedang penguatan dan ekspansi menuju ke 5G. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Apabila teman-teman menyukai video ini, tolong like. Apabila ada yang ingin dibahas dari teman-teman, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian teman-teman bisa bergabung dengan kami di grup Telegram di sini dan di Instagram ya, karena ada review dan analisa secara singkat pada jam bursa nanti. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.